Saat istrinya sekarat, sang suami dengan enteng bilang, "Aku tidak mau bersama dengan mayat hidup. Kamu hanya beban dan tak punya masa depan." Suami pun berlalu dan pergi dan menikahi wanita kaya. Namun 5 tahun kemudian suami bertekuk lutut tak berdaya. Sebelum mulai ceritanya, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana saja saat menonton video ini. Selalu dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kami semangat membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan derasnya malam itu. Air membasahi kaca jendela rumah kecil di ujung gang sempit, menciptakan aliran-aliran tipis yang seperti air mata membeku. Di dalam kamar utama, suasana jauh lebih kelam daripada langit di luar. Bau antiseptik dan obat-obatan bercampur dengan aroma lembab yang merayap dari dinding-dinding tua. Sebuah ranjang besi berderit pelan setiap kali tubuh di atasnya bergerak, dan di atas ranjang itu terbaring Rani, seorang wanita yang dulu pernah menjadi cahaya bagi siapapun yang mengenalnya. Kini, cahaya itu hampir padam. Rani terbaring lemah, kulitnya pucat seperti kertas, dan napasnya keluar masuk dengan susah payah. Selang infus menjalar dari lengan kirinya menuju ke sebuah botol kaca yang tergantung di tiang besi. Tubuhnya yang dulu ramping kini hanya tinggal tulang dan kulit akibat penyakit yang telah menggerogotinya selama berbulan-bulan. Matanya sayu menatap langit-langit yang kotor, berharap hari-hari kelam ini segera berlalu. Namun, harapan itu sirna saat suara langkah kaki berat terdengar dari lorong depan. Rani mengenali langkah itu. Itu adalah langkah suaminya, Bram. Bram masuk ke kamar dengan setelan jas lengkap yang sangat kontras dengan keadaan rumah yang reot. Jas hitamnya masih mengkilap, dasinya terikat sempurna, dan sepatu kulitnya mengkilat meskipun telah melewati genangan air hujan. Di tangannya, ia membawa sebuah koper kecil berwarna hitam. Rani mencoba tersenyum, meskipun rasa sakit di dadanya menusuk. Ia mengira Bram baru pulang dari dinas malam. Tetapi tatapan dingin yang dipancarkan oleh suaminya sama sekali tidak menunjukkan rasa cinta atau perhatian. Bram berhenti di tepi ranjang. Ia menatap Rani dari atas ke bawah, dan untuk sesaat, raut wajahnya memperlihatkan rasa jijik yang tidak disembunyikannya. Rani merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar, ia berbisik, "Bram, kau pulang larut malam. Aku sudah menunggumu sejak sore. Dokter tadi datang dan mengatakan bahwa kondisiku mulai membaik, tetapi aku masih butuh biaya untuk perawatan minggu depan." Bram tidak menjawab. Ia meletakkan koper hitamnya di lantai dan membuka lemari pakaian. Dengan gerakan cepat dan tanpa ekspresi, ia mulai memasukkan beberapa kemeja dan jas cadangan ke dalam koper. Rani menatap dengan bingung, jantungnya mulai berdegup kencang meski tubuhnya sangat lemah. "Bram, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengemas barang-barangmu di tengah malam seperti ini?" Bram berhenti sejenak. Ia menarik nafas panjang, lalu berbalik menghadap Rani. Matanya tidak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah bebatuan dingin yang penuh perhitungan. Ia berjalan mendekati ranjang, lalu dengan sangat perlahan, ia melepas cincin kawin dari jari manisnya. Cincin emas sederhana yang dulu ia janjikan di altar kini berkilau redup di bawah lampu kamar yang temaram. Bram menaruh cincin itu di atas bantal, tepat di samping kepala Rani. Rani terperanjat. Matanya membulat, dan dadanya naik turun lebih cepat dari sebelumnya. Ia mencoba mengangkat tangannya yang lemah untuk meraih lengan Bram, tetapi tangannya hanya sampai di siku suaminya sebelum jatuh kembali karena kelelahan. "Bram, bicara padaku. Apa maksud semua ini? Aku istrimu. Aku sedang sakit. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini sendirian." Bram menunduk, menatap Rani dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia menarik tangannya menjauh dari jangkauan Rani dan berkata dengan suara rendah yang penuh kebencian terselubung, "Kau bertanya apa maksud semua ini, Rani? Baiklah, aku akan jelaskan. Aku lelah. Lelah mengurus mayat hidup yang hanya bisa terbaring di ranjang ini. Lelah menguras uang dan waktuku untuk obat-obatan yang tidak pernah menyembuhkanmu. Aku telah bertahan selama setahun penuh, tetapi cukup sudah. Aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku menunggu kau mati atau hidup di dalam rumah kumuh ini." Rani terhenyak. Ia merasakan ada sesuatu yang hancur di dalam dadanya, dan itu bukan karena penyakitnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kau tidak bermaksud seperti itu, Bram. Aku tahu kau sedang stres dengan pekerjaan. Kita bisa bicara baik-baik. Aku berjanji akan cepat sembuh dan kita akan pergi dari rumah ini.
Aku akan bekerja keras untuk membantumu, seperti dulu. Bram mendengus sinis. Ia membalikkan badan dan mengambil kopernya. Saat ia berjalan menuju pintu, ia berhenti dan menoleh ke belakang untuk memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Kau tidak mengerti, Rani. Keluarga Cakrawala telah menerimaku. Sekar, putri mereka, adalah wanita yang bisa memberiku kehidupan yang kau tidak pernah bisa berikan. Aku akan menikah dengannya, pindah ke rumah mewah di kawasan elit, dan menjadi pimpinan perusahaan besar. Kau hanya beban, Rani. Beban yang harus aku tinggalkan agar aku bisa naik ke puncak. Rani tidak bisa mempercayai telinganya. Sekar. Nama itu terngiang di kepalanya. Ia ingat wanita itu, rekan bisnis yang sering datang ke kantor Bram dulu. Ternyata semua kebaikan dan perhatian Bram selama beberapa bulan terakhir hanyalah topeng. Bram telah merencanakan semua ini dengan dingin dan sistematis. Dengan sisa tenaga yang ada, Rani mencoba bangkit dari ranjang. Tubuhnya yang rapuh gemetar hebat. Ia menjulurkan tangannya ke arah punggung Bram yang mulai menjauh. Bram, jangan pergi. Aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kau. Jika kau pergi, aku akan mati di sini. Tolong. Jangan lakukan ini padaku. Bram tidak menoleh. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memegang gagang koper dengan erat. Dalam keheningan yang mencekam, ia mengucapkan kata-kata terakhirnya tanpa sedikit pun rasa iba. Selamat tinggal, Rani. Semoga kau cepat mati agar penderitaanmu berakhir. Pintu kamar dibanting keras. Guncangan dari bantingan itu membuat botol infus di samping Rani berayun liar. Rani mendengar langkah kaki Bram menghilang di lorong. Kemudian suara pintu depan rumah terbuka dan tertutup kembali dengan keras. Suara mesin mobil menyala di luar, dan kemudian sirna ditelan deru hujan yang semakin menjadi. Rani tetap terdiam. Matanya kosong menatap pintu yang tertutup. Air mata yang awalnya hanya menggenang kini mengalir deras membasahi pipinya yang cekung. Ia tidak percaya bahwa pria yang pernah berjanji setia sampai maut memisahkan mereka bisa berubah menjadi monster yang begitu kejam. Cincin kawin yang ditinggalkan di atas bantal kini terasa seperti belenggu yang mengikatnya pada kenangan palsu. Dalam keputusasaannya, Rani mencoba menggapai ponsel di meja samping. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Saat ia memaksakan diri untuk bergerak, kakinya tersandung selimut dan ia jatuh dari ranjang dengan keras. Selang infus tercabut dari lengannya, dan setetes darah merah mulai menetes ke lantai kayu yang kotor. Tubuhnya tergolek di lantai yang dingin. Hujan di luar semakin deras, seolah-olah alam pun ikut menangisi pengkhianatan yang terjadi di malam itu. Rani terdiam di lantai, matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang retak. Dalam kegelapan dan keheningan rumah yang kini terasa seperti kuburan, sebuah suara kecil di kepalanya berbisik. Suara itu bukan suara ketakutan, melainkan suara kemarahan yang membara. Rani menggigit bibirnya yang pucat hingga berdarah, dan dalam heningnya malam yang kelam, ia bersumpah atas nama sisa hidup yang tersisa dalam tubuhnya yang sekarat. Jika aku selamat dari malam ini, Bram, aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Aku akan bangkit dari abu rumah ini, dan suatu hari nanti, kau akan merasakan sendiri apa artinya ditinggalkan mati-matian di tengah kegelapan. Pelukannya dengan lantai yang dingin menjadi saksi bisu dari lahirnya seorang wanita baru di dalam raga Rani yang sekarat. Seorang wanita yang kelak akan menjadi badai yang menyapu semua yang Bram bangun di atas puing-puing kehidupannya. Lampu di ruang tamu padam, dan rumah kecil itu tenggelam dalam kesunyian total, menunggu fajar yang mungkin tidak akan pernah datang bagi Rani, atau justru menjadi awal dari kebangkitannya yang paling dahsyat. 2 tahun berlalu sejak malam hujan yang menghancurkan itu. Rumah kecil di ujung gang sempit kini hanya tinggal kenangan yang sengaja dipendam dalam-dalam oleh Bram. Ia telah berhasil melompat dari jurang kemiskinan menuju puncak kemewahan yang sebelumnya hanya ia impikan dalam tidurnya. Kini, Bram duduk di ruang tamu sebuah penthouse mewah di lantai 33 gedung tertinggi di pusat kota. Dari jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, ia bisa melihat gemerlap lampu kota yang terbentang seperti lautan bintang buatan. Namun, di balik semua kilau itu, ada kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Bram menikahi Sekar Cakrawala 6 bulan setelah ia meninggalkan Rani. Upacara pernikahan digelar dengan kemegahan yang luar biasa, dihadiri oleh para konglomerat, pejabat, dan selebritas papan atas. Keluarga Cakrawala menyambut Bram dengan tangan terbuka, meskipun beberapa kerabat dekat sempat mempertanyakan latar belakangnya. Namun, Sekar adalah anak tunggal yang keras kepala, dan sang ayah, Hartono Cakrawala, akhirnya merestui pernikahan itu dengan satu syarat.
Bram harus membuktikan dirinya layak menjadi penerus kerajaan bisnis keluarga. Dan Bram bekerja keras untuk itu. Ia menjadi direktur pengembangan strategi di Cakrawala Group, menangani proyek-proyek besar yang melibatkan investasi lintas sektor. Dalam waktu singkat, ia berhasil menggandakan keuntungan perusahaan di beberapa divisi. Hartono mulai percaya bahwa Bram adalah menantu yang cerdas dan ambisius. Namun, di balik kesuksesan itu, Bram tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap kali ia melangkah di koridor kantor yang mewah atau duduk di ruang rapat ber-AC dingin, ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Dan perasaan itu semakin menjadi-jadi ketika ia mulai menerima pesan-pesan anonim di ponsel pribadinya. Awalnya, ia mengira itu hanya spam atau kesalahan nomor. Tetapi setelah beberapa kali, ia menyadari bahwa pesan-pesan itu sengaja dikirim kepadanya oleh seseorang yang sangat mengenalnya. Suatu pagi, saat Bram sedang menikmati kopi hitam di balkon penthouse, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bram membuka layar dan membaca kalimat pendek yang membuatnya tersedak. "Kau meninggalkannya di lantai yang dingin, Bram. Apakah kau ingat bagaimana rintihannya saat kau menutup pintu?" Bram menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera membalas pesan itu dengan bertanya siapa pengirimnya. Tetapi tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon nomor itu, tetapi sambungan selalu putus di tengah jalan. Bram mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ulah orang iseng. Mungkin mantan kolega yang iri dengannya. Namun, setelah beberapa hari, pesan-pesan serupa terus berdatangan. Setiap pesan selalu mengingatkannya pada malam itu. Pada Rani. Pada cincin kawin yang ia tinggalkan di atas bantal. Pada suara tangis yang ia abaikan. Suatu malam, setelah Sekar tertidur pulas di kamar tidur utama, Bram duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lama ia sembunyikan. Di dalam amplop itu terdapat beberapa foto lama yang ia ambil dari rumah kontrakannya dulu. Foto-foto itu memperlihatkan Rani saat masih sehat, tersenyum dengan wajah cerah di bawah sinar matahari pagi. Bram menatap foto itu lama, dan untuk sesaat, rasa bersalah menyusup ke hatinya. Tetapi secepat itu pula ia mengusirnya. Ia menggenggam foto itu erat-erat, lalu meremasnya hingga kusut dan membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak boleh lemah. Ia telah memilih jalan ini, dan tidak ada jalan kembali. Namun, pesan-pesan anonim itu terus datang dengan intensitas yang semakin tinggi. Beberapa pesan berisi potongan ayat dari kitab suci tentang sumpah pernikahan. Pesan lain berisi cuplikan percakapan antara Bram dan Rani di masa lalu, yang seharusnya hanya mereka berdua yang tahu. Bram mulai merasa bahwa seseorang sedang mengawasinya. Bahwa ada mata-mata yang diam-diam mencatat setiap langkahnya. Ia menjadi paranoid. Ia mengganti nomor ponselnya, tetapi dalam waktu seminggu, pesan-pesan itu kembali masuk ke nomor barunya. Seolah-olah pengirimnya selalu selangkah lebih maju. Sekar mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Bram sering terjaga di malam hari, mondar-mandir di ruang kerja dengan wajah tegang. Sekar beberapa kali bertanya apakah ada masalah di kantor, tetapi Bram selalu mengelak dengan alasan tekanan pekerjaan. Sekar yang terbiasa dengan gaya hidup mewah tidak terlalu peduli selama ia masih bisa berbelanja barang-barang mahal dan menghadiri pesta-pesta sosial. Namun, suatu hari, Sekar melihat Bram sedang menatap layar ponselnya dengan tatapan ketakutan. Ia mendekat dan bertanya, tetapi Bram dengan kasar menutup ponselnya dan pergi ke kamar mandi. Sekar tidak bodoh. Ia mulai curiga bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain perusahaan, Bram mulai menerima laporan yang mengkhawatirkan. Seorang investor misterius secara diam-diam telah membeli 20% saham perusahaan saingan terbesar Cakrawala Group. Investor itu bergerak dengan sangat cerdik, membeli saham dalam jumlah kecil di berbagai bursa sehingga tidak terdeteksi hingga semuanya terkumpul. Bram memerintahkan tim analisnya untuk menyelidiki identitas investor tersebut. Tetapi semua hasil penyelidikan hanya menemukan nama samaran yang digunakan sebagai tameng. Nama itu adalah Phoenix Holdings. Bram mengerutkan kening. Phoenix, burung legenda yang bangkit dari abu. Nama itu terasa seperti peringatan halus yang ditujukan tepat ke arahnya. Bram mencoba menelusuri asal-usul Phoenix Holdings. Ia mencari data di setiap sudut, menyewa detektif swasta, bahkan meminta bantuan koneksi lama di dunia perbankan. Namun, semua ujung benang selalu terputus di sebuah perusahaan cangkang di luar negeri yang tidak memiliki jejak fisik yang jelas. Bram mulai kehilangan kendali atas ketakutannya.
Ia yakin bahwa ada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan menghancurkannya. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan masa lalunya yang kelam. Ada karmanya yang sedang menagih janji. Suatu malam, saat Bram sendirian di kantor setelah semua karyawan pulang, ia menerima pesan anonim terakhir yang membuatnya benar-benar ketakutan. Pesan itu hanya berisi satu baris dan sebuah gambar. Gambar itu memperlihatkan rumah tua di ujung gang sempit tempat ia meninggalkan Rani. Rumah itu masih berdiri, tetapi dinding-dindingnya kini dipenuhi coretan semprot dan jendela-jendelanya pecah. Di bawah gambar, ada tulisan yang berbunyi, "Rani tidak mati, Bram. Rani hanya tidur. Dan ia akan bangun ketika waktunya tiba." Bram menjatuhkan ponselnya. Telapak tangannya berkeringat. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca gelap jendela kantor. Wajahnya yang terpantul tampak seperti orang yang dikepung ketakutan. Ia mencoba mengingat wajah Rani saat terakhir kali ia melihatnya. Wajah pucat, mata sayu, dan tubuh yang tergolek di lantai yang dingin. Bisakah Rani selamat malam itu? Apakah mungkin ia masih hidup dan kini sedang menyusun rencana balas dendam? Bram menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak mungkin. Rani sangat lemah. Tidak ada yang menolongnya. Ia harus sudah mati. Namun, naluri Bram mengatakan sebaliknya. Ia merasa ada badai besar yang sedang menuju ke arahnya. Dan badai itu memiliki nama yang sangat ia kenal. Di kejauhan, gemerlap lampu kota tidak lagi terlihat indah. Bagi Bram, lampu-lampu itu sekarang seperti mata-mata yang menatapnya dari segala arah, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Ia menutup tirai kantornya dengan kasar, duduk di kursi direktur, dan membenamkan wajahnya di telapak tangan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merindukan hal yang paling ia takuti. Kebenaran. Malam itu, setelah pintu rumah dibanting keras oleh Bram, Rani tetap terbaring di lantai yang dingin dan lembab. Darah dari lengannya yang tercabut selang infus, terus menetes membentuk genangan kecil di papan kayu yang sudah lapuk. Tubuhnya yang kurus menggigil hebat karena demam dan keterkejutan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk bangun, bahkan untuk berteriak meminta tolong. Semua harapan terasa sirna. Ia menutup matanya, membiarkan kegelapan menyelimuti kesadarannya. Rani berpikir bahwa inilah akhir dari perjalanan hidupnya. Di rumah yang dulu ia bangun bersama Bram, di tempat yang sama ia dulu memasak dan tertawa, kini ia akan mati sendirian tanpa seorang pun yang peduli. Namun, takdir berkata lain. Di tengah deru hujan yang semakin reda, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar. Langkah itu ringan tetapi terburu-buru. Seseorang membuka pintu depan yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu adalah Bu Lastri, tetangga lama yang tinggal 2 rumah di sebelah kanan. Bu Lastri adalah seorang janda tua yang selalu menjaga jarak dengan warga sekitar. Ia dikenal aneh karena jarang keluar rumah dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Tetapi malam itu, entah naluri apa yang membuatnya terbangun dan menatap ke arah rumah Rani. Ia melihat lampu di dalam rumah menyala redup dan pintu depan setengah terbuka. Ketika tidak ada suara dari dalam, Bu Lastri memutuskan untuk memeriksa. Adegan yang ia lihat di dalam kamar membuat perempuan tua itu terkejut. Rani terbaring di lantai dengan wajah pucat pasi dan bibir kebiruan. Selang infus tergeletak di sampingnya, dan genangan darah mulai membeku di lantai. Bu Lastri tidak membuang waktu. Dengan kekuatan yang luar biasa untuk ukuran usianya, ia mengangkat tubuh Rani yang ringan seperti kapas dan membawanya ke rumahnya sendiri. Di rumah tua Bu Lastri yang penuh dengan tumpukan buku dan peralatan laboratorium kuno, ia mulai melakukan pertolongan darurat. Bu Lastri membersihkan luka di lengan Rani, menyuntikkan cairan infus yang ia miliki dari persediaan pribadinya, dan memberikan ramuan obat dari tanaman yang ia tanam di halaman belakang. Rani tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Selama waktu itu, Bu Lastri merawatnya dengan tekun. Ketika Rani akhirnya membuka mata, ia melihat langit-langit yang asing, dinding berisi rak-rak buku tua, dan bau herba yang menusuk hidungnya. Di samping ranjang, Bu Lastri duduk dengan tatapan tajam tetapi penuh perhatian. Rani mencoba berbicara, tetapi suaranya hanya parau. Bu Lastri menyendokkan sup hangat ke mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Kau selamat, Nak. Tapi kau nyaris mati. Suamimu yang brengsek itu telah pergi meninggalkan kau. Tapi jangan khawatir, kau sekarang ada di bawah perlindunganku." Rani menangis. Air mata mengalir deras, bukan karena sakit, tetapi karena ia tidak percaya masih ada orang yang peduli padanya.
Bu Lastri mendiamkannya menangis selama beberapa menit, lalu berkata dengan nada tegas, "Berhentilah menangis. Tangisan tidak akan mengembalikan pria itu. Kau harus kuat. Kau harus bangkit. Jika kau mau, aku bisa mengajarimu cara untuk bertahan hidup dan bahkan membalikkan keadaan. Tapi itu semua tergantung padamu." Rani mengangkat kepalanya yang lemah. Matanya yang tadinya redup mulai bersinar dengan sedikit cahaya. Dengan suara bergetar, ia bertanya apa maksud Bu Lastri. Wanita tua itu kemudian menceritakan identitas aslinya. Bu Lastri bukanlah tetangga biasa. Di masa mudanya, ia adalah seorang peneliti bioteknologi ternama yang pernah bekerja di sebuah lembaga riset internasional. Ia mengembangkan metode pengobatan eksperimental untuk penyakit langka, tetapi karena persaingan di dunia akademik yang kejam, ia dipecat dan dikucilkan. Sejak saat itu, ia memilih hidup menyendiri, tetapi tetap menyimpan semua pengetahuan dan peralatannya. Dan kini, ia memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmunya untuk menyelamatkan Rani. Bu Lastri memulai perawatan intensif pada Rani. Ia menggunakan metode-metode penyembuhan yang tidak lazim, kombinasi obat-obatan modern dan ramuan tradisional yang ia formulasikan sendiri. Perlahan-lahan, tubuh Rani mulai merespon. Demamnya turun, lukanya mengering, dan nafsu makannya kembali. Dalam waktu 3 bulan, Rani sudah bisa duduk di kursi dan berjalan dengan bantuan tongkat. Di saat-saat istirahatnya, Bu Lastri mulai mengajarinya hal-hal lain. Ia memberikan tumpukan buku tentang ekonomi, manajemen bisnis, strategi korporasi, dan analisis pasar modal. Pada awalnya, Rani membaca karena bosan. Tetapi segera setelah itu, ia menyadari bahwa ia memiliki bakat yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Rani ternyata sangat cerdas dalam memahami pola-pola bisnis. Ia bisa membaca laporan keuangan seperti membaca novel. Ia bisa menemukan celah dalam strategi pemasaran yang tidak terlihat oleh orang lain. Bu Lastri tercengang melihat perkembangan muridnya. Dalam waktu 1 tahun, Rani telah menguasai lebih dari 40 judul buku tebal tentang manajemen dan keuangan. Ia mulai membuat simulasi bisnis di atas kertas, merancang perusahaan hipotetis yang tumbuh dari nol hingga meraup keuntungan besar. Bu Lastri tersenyum bangga. "Kau terlahir untuk menjadi penguasa, Rani, bukan untuk menjadi korban. Sekarang kau harus memutuskan. Apakah kau akan tetap bersembunyi di sini dan melupakan semua yang terjadi? Atau kau akan keluar dan membangun kerajaanmu sendiri?" Rani menatap cermin kecil di dinding kamar Bu Lastri. Wajahnya kini tidak lagi pucat dan kurus. Pipinya mulai berisi, dan matanya memancarkan cahaya yang sama sekali berbeda dari dulu. Ia tidak melihat lagi wanita malang yang ditinggalkan mati-matian. Ia melihat seorang pejuang yang siap melangkah ke medan perang. Rani menggenggam tangannya erat dan menjawab dengan suara penuh tekad. "Aku akan bangkit, Bu. Aku akan menjadi badai yang akan menyapu semua yang ia bangun. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Aku akan menjadi seorang phoenix yang lahir dari abu rumahku yang hancur." Sejak hari itu, Rani mulai menyusun rencana besar. Dengan modal kecil dari tabungan Bu Lastri dan hasil penjualan beberapa barang berharga yang ia selamatkan dari rumah lamanya, Rani memulai langkah pertamanya di dunia bisnis. Ia membeli saham-saham kecil di perusahaan rintisan yang sedang naik daun. Ia belajar berdagang di pasar modal dengan cermat. Keuntungan kecil demi kecil ia kumpulkan. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggu saat yang tepat untuk melakukan lompatan besar. Dalam 2 tahun, kekayaan Rani tumbuh secara eksponensial. Ia tidak hanya menjadi trader yang handal, tetapi juga perencana strategi yang ulung. Rani mendirikan sebuah perusahaan dengan nama yang ia pilih sendiri, Phoenix Corp. Ia memilih nama itu karena burung phoenix melambangkan kebangkitan dari kehancuran. Perusahaan itu didaftarkan dengan struktur kepemilikan yang rumit, menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri sehingga identitasnya tidak bisa dilacak dengan mudah. Rani ingin tetap berada dalam bayang-bayang sampai waktu yang tepat tiba. Ia tidak ingin Bram tahu bahwa ia masih hidup sebelum pukulan terakhir dijatuhkan. Dan akhirnya, pada suatu pagi di tahun ketiga sejak ia meninggalkan rumah itu, Rani menerima laporan bahwa Bram sedang berada di puncak karirnya dan bersiap untuk merger besar dengan perusahaannya. Rani menatap layar komputer yang menampilkan foto Bram dalam sebuah majalah bisnis. Wajah Bram tampak angkuh, penuh kesombongan. Rani tersenyum tipis. Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan anonim yang samar-samar. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan Bram bahwa masa lalunya tidak pernah mati.
bahwa ia akan segera berhadapan dengan wanita yang dulu ia tinggalkan di lantai yang dingin. Rani bersiap untuk langkah berikutnya. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Bram secara finansial. Ia ingin Bram merasakan puncak ketakutan dan keputusasaan yang sama persis seperti yang ia rasakan malam itu. Ia ingin Bram berdiri di atas reruntuhan hidupnya sendiri, sendirian dan tidak berdaya. Rani menutup laptopnya, berdiri di depan jendela kantor barunya yang sederhana, dan menatap langit kota yang luas. Dalam genggamannya, ia memegang sobekan foto pernikahan lama yang ia temukan di antara barang-barangnya. Ia merobek foto itu perlahan menjadi dua, membuang bagian wajah Bram, dan menyimpan bagian wajahnya sendiri. Itu adalah pengingat bahwa ia pernah jatuh, tetapi ia telah memilih untuk bangkit. Dan kebangkitannya akan menjadi legenda yang akan dikenang oleh semua orang yang pernah meremehkannya. 3 tahun sejak malam pengkhianatan itu, Bram sekarang berada di puncak kekuasaan yang ia impikan. Ia duduk di ruang rapat utama Cakrawala Group, dikelilingi oleh para eksekutif senior yang menatapnya dengan campuran rasa hormat dan iri. Di depannya, layar besar menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan yang melesat tajam dalam 2 tahun terakhir. Hartono Cakrawala, sang mertua, duduk di ujung meja dengan ekspresi puas. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu proyek yang sedang menguras seluruh perhatian Bram. Proyek merger besar yang akan menggabungkan Cakrawala Group dengan perusahaan rintisan bernama Phoenix Corp. Merger ini akan menciptakan konglomerat baru dengan nilai aset lebih dari 7 triliun rupiah. Jika berhasil, nama Bram akan tercatat dalam sejarah bisnis Indonesia sebagai arsitek kesuksesan terbesar dekade ini. Tetapi ada satu masalah. Phoenix Corp adalah mitra yang sangat misterius. Perusahaan itu tumbuh dari ketiadaan hanya dalam 3 tahun. Pendirinya tidak pernah muncul di publik, tidak ada wawancara media, tidak ada foto di majalah bisnis. Bahkan karyawan Phoenix Corp sendiri mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan CEO mereka. Semua komunikasi dilakukan melalui perwakilan hukum dan manajer profesional yang direkrut dari berbagai perusahaan ternama. Kerahasiaan ini justru membuat Phoenix Corp semakin menarik bagi para investor. Mereka ingin tahu siapa jenius di balik layar yang mampu menciptakan pertumbuhan eksponensial dalam waktu singkat. Bram, dengan egonya yang membengkak, berpikir bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengungkap misteri itu. Bram memerintahkan tim intelijen bisnisnya untuk menyelidiki Phoenix Corp secara mendalam. Ia ingin mengetahui siapa pemilik sebenarnya, dari mana modal awal berasal, dan apa motif di balik kesediaan Phoenix Corp untuk bergabung dengan Cakrawala Group. Hasil penyelidikan membuatnya frustrasi. Semua jejak mengarah ke perusahaan cangkang di Kepulauan Kaiman, yang kemudian bercabang ke Singapura, dan akhirnya berakhir di sebuah perusahaan holding di Swiss. Tidak ada nama yang bisa diidentifikasi sebagai pemilik tunggal. Yang tersisa hanyalah nama samaran yang digunakan untuk transaksi resmi. Phoenix Holdings. Bram menatap nama itu dengan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Pada suatu pagi yang cerah, Bram menerima kabar bahwa perwakilan Phoenix Corp akan datang untuk pertemuan awal di kantor pusat Cakrawala. Bram mempersiapkan diri dengan sangat matang. Ia mengenakan setelan biru tua kesukaannya, dasi sutra bermotif geometris, dan sepatu kulit buatan Italia yang mengkilap. Ia ingin tampil sempurna dan mengesankan di mata mitra baru ini. Namun, ketika rombongan Phoenix Corp tiba, Bram dibuat kecewa. Yang datang hanyalah sekelompok pengacara dan manajer keuangan yang berbicara dengan bahasa formal tanpa sedikit pun emosi. Mereka membawa dokumen-dokumen yang telah disusun dengan sangat rapi, seolah-olah semua keputusan telah dibuat sebelumnya dan pertemuan ini hanya formalitas belaka. Bram mencoba membuka percakapan dengan nada santai. Ia bertanya tentang visi dan misi Phoenix Corp. Ia bertanya tentang latar belakang pendiri perusahaan. Ia bahkan mencoba menggoda dengan menawarkan posisi dewan komisaris kepada pemilik Phoenix Corp jika merger berhasil. Namun, semua pertanyaan itu dijawab dengan diplomatis dan mengambang. Pengacara utama yang memimpin rombongan hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa CEO mereka akan hadir dalam pertemuan final yang akan diadakan di kantor pusat Phoenix Corp. Bram merasa ada yang tidak beres. Ia bukan tipe orang yang suka bermain dalam kegelapan. Ia ingin tahu siapa lawan bicaranya. Setelah pertemuan usai, Bram berjalan menuju lobi gedung untuk mengantar para tamu. Saat rombongan pengacara dan manajer keluar melalui pintu kaca, mata Bram tertangkap pada sebuah sosok wanita yang berdiri di seberang jalan, tepat di depan patung air mancur di halaman gedung. Wanita itu mengenakan blazer merah marun dan rok panjang berwarna krem. Rambutnya panjang sebahu, sedikit bergelombang,
dan wajahnya tertutup oleh kacamata hitam besar. Namun, postur tubuhnya, cara ia berdiri dengan tegak dan percaya diri, mengingatkan Bram pada sesuatu yang sangat familiar. Jantung Bram berdegup kencang. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi nalurinya berteriak. Rani. Nama itu melintas di kepalanya seperti kilat. Bram membeku di ambang pintu, matanya menatap ke arah wanita itu. Sosok di kejauhan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Bram menggosok matanya dan mencoba melihat lebih jelas. Tetapi saat ia melangkah maju untuk mendekat, seorang security menghalangi jalannya dan memintanya untuk kembali ke dalam karena ada rapat lanjutan. Bram berbalik sejenak untuk memberi instruksi, dan ketika ia menoleh kembali ke arah air mancur, sosok wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah angin pagi yang berhembus pelan dan dedaunan yang bergerak di atas trotoar. Bram kembali ke ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan. Mungkin karena tekanan pekerjaan yang tinggi. Mungkin karena pesan-pesan anonim yang terus mengganggu pikirannya. Tetapi di dalam hatinya yang paling dalam, Bram tahu bahwa ia tidak mungkin salah mengenali sosok itu. Ia telah hidup bersama Rani selama bertahun-tahun. Ia mengenal bentuk tubuhnya, cara ia berjalan, dan bahkan cara ia memegang tasnya. Wanita di air mancur itu bergerak persis seperti Rani. Jika itu benar-benar Rani, maka semua yang ia takuti selama ini adalah kenyataan. Rani masih hidup. Rani telah bangkit. Dan Rani ada di dekatnya. Malam harinya, Bram tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang mewahnya dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit yang berhiaskan lampu kristal. Sekar di sampingnya tidur dengan nyenyak, tidak peduli dengan kegelisahan suaminya. Bram bangun diam-diam dan berjalan ke ruang kerja pribadinya. Ia menyalakan komputer dan mulai mencari informasi tentang Phoenix Corp lagi. Kali ini, ia menelusuri lebih dalam, mencoba masuk ke database perbankan yang tidak sah melalui koneksi bawah tanah yang ia miliki. Ia menemukan satu petunjuk kecil. Sebuah transaksi besar yang dilakukan oleh Phoenix Corp pada tahun pertama pendiriannya. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi yang menarik adalah asal dana tersebut. Dana itu berasal dari penjualan sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Tanah itu dulunya adalah lokasi rumah kontrakan tua di ujung gang sempit. Rumah tempat ia meninggalkan Rani. Bram menjatuhkan diri di kursinya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Semua petunjuk mulai bersambung di kepalanya seperti potongan puzzle yang membentuk gambar mengerikan. Rani tidak mati. Rani selamat. Rani menjual tanah itu untuk mendapatkan modal awal. Dan Rani kini telah membangun kerajaan yang cukup besar untuk menantang Cakrawala Group. Bram menutup laptopnya dengan kasar. Ia mencengkeram rambutnya sendiri dan mengerang pelan. Ini bukan lagi tentang pesan anonim atau ketakutan irasional. Ini adalah ancaman nyata yang datang untuk menghancurkannya. Dan ia sama sekali tidak siap. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen sederhana yang menjadi markas sementara Phoenix Corp, Rani duduk di hadapan Bulastri yang kini sudah sangat tua. Rani tersenyum tipis saat menceritakan apa yang ia lihat hari itu. Ia sengaja berdiri di seberang gedung Cakrawala, persis di tempat yang bisa terlihat dari lobi. Ia tidak mendekat, tidak berbicara, hanya berdiri dan membiarkan Bram melihatnya sejenak sebelum ia menghilang. Itu sudah cukup. Rani tahu bahwa Bram telah melihatnya. Dan ia tahu bahwa kepanikan sedang merayap dalam diri mantan suaminya. Rani menepuk bahu Bulastri dengan lembut dan berkata, "Ini baru permulaan, Bu." Ia belum tahu bahwa puncak kesuksesannya adalah saat ia akan jatuh. Dan aku akan berada di sana untuk menyaksikannya. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan misterius di kantor Cakrawala Group. Bram tidak bisa melupakan sosok wanita di air mancur itu. Bayangan itu terus menghantui tidurnya dan mengganggu konsentrasinya di siang hari. Ia menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan sulit diajak bekerja sama oleh timnya. Para bawahan mulai bisik-bisik di belakang punggungnya, mengatakan bahwa direktur mereka sedang mengalami tekanan mental yang berat. Bram mendengar gosip itu, tetapi ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Rani masih hidup dan sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkannya. Di tengah kekalutan pikirannya, Bram mulai kehilangan kendali atas pekerjaannya. Proyek-proyek kecil yang ia tangani mulai mengalami kegagalan yang tidak terduga. Sebuah divisi yang ia pimpin gagal mencapai target penjualan kuartal ini untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Sebuah proyek kerjasama dengan pemasok luar negeri tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Klien-klien lama yang sudah menjadi langganan setia mulai mengundurkan diri,
beralih ke perusahaan lain dengan tawaran yang lebih menarik. Bram panik. Ia memanggil para manajer divisi untuk meminta penjelasan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban memuaskan. Semuanya terjadi secara bersamaan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang menarik benang-benang untuk menjeratnya. Bram memerintahkan tim audit internal untuk menyelidiki kemungkinan adanya sabotase. Hasil investigasi menemukan bahwa ada seseorang di dalam perusahaannya yang membocorkan strategi dan data penting kepada kompetitor. Tetapi pelakunya sangat cerdik. Ia meninggalkan jejak digital yang sangat sedikit dan selalu menggunakan perangkat yang tidak terhubung dengan jaringan internal perusahaan. Bram menuduh beberapa bawahannya, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk memecat mereka. Ia menjadi paranoid, mencurigai semua orang di sekitarnya. Ia bahkan mulai curiga pada sekretaris pribadinya yang sudah bekerja dengannya selama 2 tahun. Suasana di kantor menjadi tegang dan tidak nyaman. Timnya mulai kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Bram. Di rumah, situasi tidak lebih baik. Sekar mulai bersikap dingin. Ia sering meninggalkan Bram sendirian di malam hari untuk pergi ke pesta bersama teman-teman sosialitanya. Bram tidak suka Sekar pergi tanpa pamit, tetapi ia tidak berani melarang. Keluarga Cakrawala adalah tiang penyangga kekuasaannya, dan ia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Namun, Sekar bukanlah wanita bodoh. Ia mulai menyadari bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Sekar melihat Bram sering memeriksa ponselnya dengan gelisah, membaca pesan-pesan yang ia sembunyikan dengan cepat, dan terkadang mengeluarkan kata-kata tidak jelas di tengah tidurnya. Sekar bertanya langsung pada suatu malam, tetapi Bram membantah dengan kasar dan pergi ke ruang kerja. Sekar menatap punggung suaminya dengan tatapan penuh kecurigaan. Suatu sore, setelah rapat dewan yang sangat melelahkan, Bram dipanggil oleh Hartono Cakrawala ke ruang pribadi sang mertua. Ruang itu megah dengan dinding kayu jati dan rak-rak buku berisi koleksi antik. Hartono duduk di balik meja besar dengan wajah serius. Bram masuk dengan perasaan was-was. Hartono tidak menyuruhnya duduk. Ia hanya berdiri dan menatap Bram dari atas ke bawah dengan tatapan yang membuat Bram merinding. Aku mendengar banyak keluhan akhir-akhir ini, Bram. Klien kita pergi. Proyek gagal. Timmu tidak harmonis. Ini tidak seperti yang aku harapkan dari seorang calon penerus. Bram mencoba menjelaskan bahwa itu semua adalah siklus bisnis biasa dan ia akan segera memperbaikinya. Tetapi Hartono mengangkat tangannya untuk menghentikan bicaranya. Aku tidak ingin alasan, Bram. Aku ingin hasil. Merger dengan Phoenix Corp adalah kesempatan terakhirmu untuk membuktikan bahwa kau layak. Jika merger ini gagal, aku tidak akan ragu untuk menurunkanmu dari posisi direktur. Aku memiliki banyak kandidat lain yang lebih kompeten. Ingat itu. Bram keluar dari ruangan Hartono dengan langkah gontai. Ia merasa seluruh dunia sedang berbalik melawannya. Ia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Beberapa bulan yang lalu, ia adalah pahlawan di perusahaan ini. Sekarang, ia seperti orang buangan yang hanya diberi waktu untuk bertahan. Bram kembali ke ruang kerjanya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi direktur, menatap layar komputer yang menampilkan grafik penurunan performa perusahaannya. Di sudut layar, ia melihat sebuah notifikasi email masuk. Pengirimnya adalah seseorang bernama Aryani dengan alamat email yang tidak dikenalnya. Bram hampir tidak memperhatikan, tetapi judul email itu membuatnya berhenti. Kau tidak bisa lari dari masa lalu, Bram. Besok, kita akan bertemu. Bram membuka email itu dengan tangan gemetar. Isinya sangat singkat. Hanya satu paragraf tanpa basa-basi. Email itu mengundang Bram untuk datang ke kantor pusat Phoenix Corp besok pagi untuk pertemuan final sebelum penandatanganan merger. Yang membuat Bram terpaku adalah tanda tangan di bagian bawah email. Di sana tertulis sebuah nama yang membuat dadanya terasa sesak. Rani Phoenix, CEO Phoenix Corp. Bram mendesah keras. Ia menutup laptopnya dengan kasar dan membenamkan wajahnya di atas meja. Selama bertahun-tahun ia membayangkan bahwa Rani telah mati, bahwa ia telah terbebas dari masa lalunya yang kelam. Namun kenyataan berbicara lain. Rani tidak hanya hidup, tetapi ia telah membangun kerajaan yang cukup besar untuk menantang dan menggoda Cakrawala Group dengan merger yang spektakuler. Bram menyadari bahwa semua kegagalan, semua sabotase, semua klien yang pergi, itu semua adalah bagian dari rencana Rani. Rani telah menarik jaring perlahan-lahan di sekelilingnya, dan Bram tidak menyadarinya sampai jaring itu mulai menjepit. Bram mencoba mencari jalan keluar. Ia berpikir untuk membatalkan merger.
Ia berpikir untuk mengungkap identitas Rani kepada Hartono dan Sekar. Tetapi ia sadar bahwa itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jika ia mengungkapkan bahwa Rani adalah mantan istrinya yang ia tinggalkan mati-matian, reputasinya akan hancur. Keluarga Cakrawala akan menganggapnya sebagai penipu dan pengkhianat. Sekar akan meninggalkannya dengan segera. Dan semua kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan yang ia nikmati selama ini akan lenyap dalam sekejap. Bram terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Di sisi lain kota, Rani sedang duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Ia menatap layar komputer yang menampilkan balasan dari Bram. Bram hanya menjawab dengan satu kata singkat. Setuju. Rani tersenyum puas. Ia tahu bahwa Bram tidak punya pilihan lain selain datang. Dan saat ia datang, Rani akan memastikan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terakhir yang akan mengubah segalanya. Rani memegang sebuah kotak kecil berisi cincin kawin yang pernah ditinggalkan Bram di atas bantal. Cincin itu kini menjadi simbol dari semua pengkhianatan yang akan ia balas. Rani menutup kotak itu dan menyimpannya di dalam laci. Besok adalah hari yang telah ia tunggu-tunggu selama 3 tahun. Besok, ia akan berhadapan langsung dengan pria yang pernah meninggalkannya mati-matian di lantai rumah yang dingin. Besok, ia akan menunjukkan bahwa wanita yang dianggapnya lemah dan tidak berharga telah bangkit menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Rani berdoa dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah agar ia dapat melaksanakan rencananya dengan tenang dan penuh keyakinan. Ia menutup matanya, mengingat kembali semua penderitaan yang ia alami, dan mengubahnya menjadi energi untuk melangkah maju. Ketika ia membuka mata, tatapannya sudah penuh dengan tekad baja. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada rasa takut lagi. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap menagih semua janji yang pernah diingkari. Malam sebelum pertemuan besar itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Bram. Ia tidak bisa tidur sedetik pun. Ia berbaring di atas ranjang mewahnya, menatap langit-langit kamar tidur utama yang dipenuhi lampu-lampu kristal kecil. Sekar di sampingnya tidur dengan nyenyak, tidak peduli dengan kegelisahan suaminya. Bram mendengar detak jam dinding di ruang tamu. Setiap detiknya seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ia berpikir tentang besok, tentang pertemuan dengan Rani, tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana ia akan menghadapinya. Ia tidak punya rencana, ia tidak punya strategi. Yang ia miliki hanyalah ketakutan yang membara dan penyesalan yang mulai merayap di hatinya. Pada pukul 3 pagi, Bram bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya tampak lelah. Kantung mata menghitam dan kerutan-kerutan halus mulai terlihat di sudut matanya. Ia tidak lagi terlihat seperti pria percaya diri yang dulu meninggalkan Rani dengan arogan. Yang ia lihat sekarang hanyalah seorang pengecut yang ketakutan akan masa lalunya. Bram membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan diri. Ia bergumam pelan di depan cermin. Kau bisa melewati ini, Bram. Rani hanyalah wanita lemah yang dulu kau tinggalkan. Tidak mungkin ia berubah sekuat itu. Ini hanya gertakan. Ia hanya ingin uang. Kau bisa memberinya uang dan semua akan selesai. Tetapi suara hatinya berbicara lain. Suara itu mengingatkan Bram pada semua pesan anonim yang ia terima selama 2 tahun terakhir. Pesan-pesan itu tidak pernah meminta uang. Pesan-pesan itu hanya mengingatkan. Mengingatkan pada pengkhianatan. Mengingatkan pada penderitaan. Mengingatkan pada sumpah pernikahan yang ia ingkari. Rani tidak menginginkan uang. Rani menginginkan sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih menakutkan. Rani menginginkan keadilan. Saat fajar mulai menyingsing, Bram sudah berdiri di depan lemari pakaiannya, memilih setelan terbaik yang ia miliki. Ia memilih setelan berwarna abu-abu gelap dengan garis-garis tipis berwarna perak. Ia ingin tampil profesional dan berwibawa. Ia tidak ingin Rani melihat bahwa ia sedang ketakutan. Ia mengikat dasi dengan sempurna, menyisir rambutnya ke belakang, dan menyemprotkan parfum mahal yang biasa ia gunakan untuk pertemuan penting. Sekar masih tidur saat Bram keluar dari kamar. Ia tidak membangunkan istrinya. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Ia hanya menulis pesan singkat di atas kertas bahwa ia pergi ke kantor untuk pertemuan pagi. Bram mengendarai mobil mewahnya menuju kantor pusat Phoenix Corp. Gedung itu terletak di kawasan bisnis baru yang sedang berkembang, tidak semegah gedung Cakrawala tetapi cukup modern dan elegan. Bram memarkir mobilnya di basement dan berjalan menuju lobi. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tatapan mata-mata yang mengawasinya. Beberapa karyawan Phoenix Corp yang lewat menatapnya dengan tatapan aneh,
Seolah-olah mereka tahu siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Bram mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Ia menuju ke meja resepsionis dan menyebutkan namanya. Resepsionis itu tersenyum ramah dan mengantarkannya ke lift VIP menuju lantai teratas. Di dalam lift yang berlapis kaca, Bram melihat pemandangan kota yang terbentang luas di bawahnya. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan, dan sungai yang meliuk di kejauhan. Semua itu terasa asing baginya hari ini. Seolah-olah ia sedang melihat dunia dari ketinggian yang tidak pernah ia miliki. Lift berhenti dengan bunyi dering pelan, dan pintu terbuka menuju koridor panjang dengan lantai marmer putih mengkilap. Bram melangkah keluar dan berjalan menyusuri koridor itu. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu besar berwarna coklat gelap dengan plakat kuningan bertuliskan, "Ruang Rapat Utama." Bram berhenti di depan pintu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah pria yang telah berhasil menaklukkan dunia bisnis. Ia tidak boleh kalah oleh seorang wanita yang pernah ia tinggalkan. Dengan tekad yang terpaksa, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang rapat itu luas dan diterangi oleh cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela-jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Di tengah ruangan, ada sebuah meja panjang berwarna putih dengan 10 kursi di sekelilingnya. Namun, tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali Bram. Yang ada hanyalah satu kursi di ujung meja yang membelakangi pintu. Kursi itu berputar perlahan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Bram menatap kursi itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu bahwa di balik kursi itu, Rani sedang duduk menunggunya. Bram melangkah maju dengan langkah hati-hati. Ia mendekati meja dan duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu. Ia tidak ingin terlalu dekat. Ia ingin menjaga jarak. Namun, saat ia duduk, kursi di ujung meja itu berhenti berputar. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Bram mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menahan nafas. Kemudian, dengan gerakan perlahan dan dramatis, kursi itu mulai berputar ke arahnya. Sosok yang duduk di kursi itu adalah seorang wanita dengan setelan putih elegan. Rambutnya panjang sebahu, sedikit bergelombang, dan ditata rapi di belakang telinga. Wajahnya tidak lagi pucat dan kurus seperti yang Bram ingat. Pipinya berisi dan sehat. Matanya tidak lagi sayu, tetapi memancarkan cahaya tajam yang menusuk. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Wanita itu adalah Rani. Rani yang telah bangkit dari abu. Rani yang sekarang duduk sebagai CEO Phoenix Corp, menatap mantan suaminya dengan tatapan yang membuat tulang punggung Bram membeku. Bram tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi semua kata terasa hampa. Rani menatapnya beberapa saat, kemudian berkata dengan suara yang tenang dan terkendali. "Halo, Bram. Sudah lama tidak bertemu. Aku melihat kau terlihat lelah. Apakah kau tidak bisa tidur semalaman memikirkan pertemuan ini?" Bram mencengkeram kursinya erat-erat. Ia berusaha mengendalikan suaranya, tetapi yang keluar hanyalah bisikan parau. "Rani, kau masih hidup. Aku tidak percaya." Rani tersenyum tipis. Senyum yang sama persis dengan senyum yang ia lihat di foto-foto lama, tetapi kini dipenuhi dengan kepahitan dan ketegasan. "Tentu saja aku masih hidup, Bram. Kau mungkin mengharapkan aku mati di lantai rumah itu, tetapi Allah berkehendak lain. Aku selamat. Aku bangkit. Dan sekarang aku di sini, di hadapanmu, untuk menyelesaikan semua yang kau tinggalkan." Bram menunduk. Ia tidak bisa menatap mata Rani. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak dan membanjiri seluruh kesadarannya. Ia menyadari bahwa semua yang ia bangun selama 3 tahun terakhir hanyalah ilusi. Dan di hadapannya, duduklah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Masa lalunya telah mengejar dan menangkapnya. Ruang rapat utama Phoenix Corp terasa seperti ruang pengadilan. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela-jendela besar menciptakan bayangan panjang di lantai marmer putih. Di tengah ruangan, 2 orang duduk berhadapan dengan jarak yang hanya beberapa meter, namun jurang di antara mereka terasa sangat dalam. Bram masih terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rani. Wanita di hadapannya itu sangat berbeda dengan Rani yang ia tinggalkan 3 tahun lalu. Rani yang dulu lemah, sakit-sakitan, dan penuh ketakutan kini telah berubah menjadi sosok yang tegas, percaya diri,
dan penuh kekuasaan. Rani menyandarkan punggungnya di kursi dengan santai, menyilangkan kakinya dengan elegan. Ia tidak terburu-buru untuk berbicara. Ia menikmati setiap detik keheningan yang membuat Bram semakin gelisah. Bram membuka mulutnya beberapa kali, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata selalu tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berada dalam situasi seperti ini. Ia telah merencanakan segalanya dengan sempurna selama 3 tahun terakhir, tetapi ia tidak pernah merencanakan untuk bertemu dengan Rani yang telah bangkit. Akhirnya, Rani memecah keheningan dengan suara yang tenang tetapi tajam seperti pisau. Kau tidak perlu berbicara, Bram. Aku tahu semua yang ingin kau katakan. Kau ingin bertanya bagaimana aku bisa selamat. Kau ingin bertanya bagaimana aku bisa berada di sini. Kau ingin bertanya apakah ini semua adalah balas dendam. Jawabannya adalah ya, ini semua adalah balas dendam. Tetapi bukan balas dendam yang kau bayangkan. Bram menelan ludahnya dengan susah payah. Ia mencoba menemukan suaranya, dan akhirnya berhasil mengucapkan kalimat pendek. Rani, aku tidak tahu bahwa kau masih hidup. Aku pikir kau pikir aku sudah mati, Bram, dan kau berharap aku mati. Karena jika aku mati, kau tidak perlu bertanggung jawab atas semua pengkhianatan yang kau lakukan. Kau bisa hidup dengan nyaman bersama Sekar, menikmati kekayaan keluarga Cakrawala, dan melupakan bahwa kau pernah memiliki seorang istri yang kau tinggalkan di lantai rumah yang dingin dan kotor. Suara Rani masih tenang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan telak yang menghantam wajah Bram. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Rani. Tangannya yang tergenggam di atas meja mulai gemetar. Rani melihat itu dan tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan kau melarikan diri dari masa lalu, Bram. Aku telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. 3 tahun aku bekerja keras, belajar, berjuang, dan membangun kerajaanku dari ketiadaan. Sementara kau sibuk menikmati hidup mewah dengan wanita lain, aku menghabiskan malam-malamku dengan buku-buku dan mimpi-mimpi untuk membalikan keadaan. Dan sekarang, Allah telah mempertemukan kita kembali di ruangan ini. Bram mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan air mata yang mengancam akan jatuh. Ia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara bergetar. Rani, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Aku bodoh. Aku serakah. Aku telah mengkhianati sumpah pernikahan kita. Tetapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku bisa memberimu uang. Aku bisa memberimu rumah. Aku bisa memastikan kau hidup nyaman untuk sisa hidupmu. Rani tertawa. Tawa itu dingin dan penuh sarkasme. Ia menatap Bram dengan tatapan yang membuat bulu kuduk Bram merinding. Uang? Bram, kau pikir aku datang ke sini untuk meminta uang? Lihatlah gedung ini. Lihatlah perusahaan yang aku bangun. Aku memiliki lebih banyak uang daripada yang kau bayangkan. Aku tidak membutuhkan uangmu. Yang aku butuhkan adalah keadilan. Dan keadilan tidak bisa dibeli dengan uang. Rani berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, mendekati Bram dengan langkah anggun. Bram duduk diam, tubuhnya kaku seperti patung. Rani berhenti di samping kursi Bram, menunduk, dan berbisik di telinganya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Bram? Bukan karena kau meninggalkanku. Bukan karena kau menikahi wanita lain. Yang paling menyakitkan adalah kau meninggalkanku dalam keadaan sekarat, tanpa memastikan apakah aku akan selamat atau tidak. Kau tidak peduli. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Dan untuk itu, kau harus membayar harganya. Bram menggigil. Ia merasakan nafas Rani yang dingin di telinganya. Ia menutup matanya, mencoba menghilangkan ketakutannya. Namun, ketakutan itu semakin membesar ketika Rani kembali ke kursinya dan mengambil sebuah remote kecil dari atas meja. Rani menekan tombol, dan layar besar di dinding ruangan menyala. Di layar itu, muncul serangkaian dokumen, grafik, dan foto-foto yang membuat Bram terperanjat. Semua itu adalah bukti-bukti yang tidak pernah ia bayangkan akan terungkap. Rani menunjuk ke layar dan mulai berbicara dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. Ini adalah laporan keuangan dari divisi yang kau pimpin selama 2 tahun terakhir. Perhatikan angka-angka ini. Ada beberapa transaksi yang tidak jelas, beberapa dana yang mengalir ke rekening pribadi yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Aku sudah menyelidiki semuanya, Bram. Selama 2 tahun, kau telah menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Kau pikir tidak ada yang tahu, tetapi aku tahu. Aku memiliki semua buktinya. Bram membelalakan matanya. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam karena ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rani bisa mendapatkan akses ke data internal perusahaannya. Ia membanting tinjunya ke meja dan berteriak dengan suara parau. Itu tidak benar. Itu semua rekayasa. Kau tidak bisa membuktikan apapun. Rani tetap tenang. Ia menatap Bram dengan tatapan datar, kemudian menggeser layar ke foto-foto lain yang memperlihatkan Bram sedang bertemu dengan perwakilan perusahaan lain di sebuah restoran mewah. Tanggal dan waktu tercantum dengan jelas di sudut foto. Rani berkata dengan suara dingin, "Aku tidak perlu membuktikan apapun di pengadilan, Bram. Aku hanya perlu menunjukkan semua ini kepada Hartono Cakrawala dan Sekar." Bayangkan reaksi mereka ketika mereka tahu bahwa menantu idaman mereka adalah seorang penipu dan penggelap uang. Kau akan kehilangan segalanya. Keluarga Cakrawala akan mengusirmu. Sekar akan menceraikanmu. Dan kau akan berakhir di penjara. Bram terjatuh di kursinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua rencana dan strateginya hancur dalam sekejap. Ia menyadari bahwa Rani telah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Setiap langkah yang ia ambil selama 3 tahun terakhir telah dipantau dan dicatat oleh Rani. Ia tidak pernah aman. Ia selalu berada di bawah bayang-bayang mantan istrinya. Rani duduk kembali di kursinya dengan tenang. Ia melipat tangannya di atas meja dan menatap Bram dengan tatapan yang penuh kemenangan. Sekarang, Bram, kita akan bicara tentang syarat-syaratnya. Kau tidak punya pilihan. Kau akan mendengarkan aku dan melakukan apa yang aku katakan, atau kau akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan. Bram menunduk, pasrah. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia tidak bisa melawan Rani yang telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Ia hanya bisa menunggu dan mendengarkan apa yang akan diminta oleh mantan istrinya. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia mulai merasakan apa yang Rani rasakan 3 tahun lalu. Ketakutan, keputusasaan, dan perasaan terjebak tanpa jalan keluar. Karma telah datang untuk menjemputnya. Rani duduk kembali di kursinya dengan tenang. Ia menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, menyilangkan tangannya di atas meja, dan menatap Bram dengan tatapan yang tidak bisa ia baca. Bram masih terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat dan keringat terus mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan ini akan berjalan seperti ini. Ia pikir ia akan menghadapi seorang wanita yang lemah dan mudah diintimidasi. Ternyata ia keliru besar. Rani yang duduk di hadapannya sekarang adalah seorang wanita yang telah berubah total, menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Rani mengambil sebuah berkas tebal dari atas meja dan meletakkannya di depan Bram. Sampul berkas itu berwarna merah dengan logo Phoenix Corp di sudutnya. Bram menatap berkas itu dengan hati-hati, tidak berani menyentuhnya. Rani membuka berkas itu perlahan, menunjukkan lembar demi lembar dokumen yang berisi bukti-bukti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan transaksi mencurigakan yang dilakukan Bram selama 2 tahun terakhir. Semua dokumen itu disusun dengan sangat rapi dan dilengkapi dengan cap notaris serta tanda tangan saksi-saksi yang kredibel. Bram tidak bisa menyangkal keaslian dokumen-dokumen itu. Semua adalah hasil perbuatannya sendiri. Rani menutup berkas itu dan menatap Bram dengan tatapan tajam. Kau melihat semua ini, Bram? Ini bukan rekayasa. Ini adalah bukti nyata dari semua kejahatan yang kau lakukan di perusahaan yang mempercayaimu. Kau telah mengkhianati kepercayaan Hartono Cakrawala. Kau telah mengkhianati kepercayaan Sekar. Dan yang paling penting, kau telah mengkhianati kepercayaanku 3 tahun lalu. Sekarang, saatnya kau bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Bram menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia mencoba mencari cara untuk membela diri, tetapi semua argumen terasa hampa di hadapan bukti-bukti yang begitu kuat. Ia akhirnya berbicara dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Apa yang kau inginkan, Rani? Kau ingin aku dihukum? Kau ingin aku masuk penjara? Jika itu yang kau inginkan, lakukan saja. Aku tidak bisa menghentikanmu. Rani tersenyum tipis. Senyum itu tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi juga tidak menunjukkan kebencian yang berlebihan. Yang terlihat di senyum itu hanyalah kepastian bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini. Aku tidak ingin kau masuk penjara, Bram. Penjara terlalu mudah bagimu. Di penjara, kau hanya akan duduk diam dan merenungkan kesalahanmu. Aku ingin sesuatu yang lebih berarti. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan 3 tahun lalu.
Aku ingin kau kehilangan segalanya, persis seperti yang kau lakukan padaku. Rani menggeser berkas itu ke samping dan mengeluarkan selembar kertas lain dari dalam tas kerjanya. Kertas itu berisi sebuah perjanjian yang sudah dicetak dengan rapi. Di bagian atas kertas itu tertulis judul besar, Perjanjian Penyerahan Aset dan Pengakuan Publik. Bram membaca judul itu dan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak bisa membayangkan apa isi perjanjian itu, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang akan menghancurkannya. Rani menjelaskan isi perjanjian itu dengan suara yang tenang dan terukur. Ini adalah tawaran terakhirku untukmu, Bram. Kau bisa memilih satu dari dua pilihan. Pertama, aku akan membawa semua bukti ini ke publik. Aku akan mengirimkannya ke semua media massa, ke kantor kejaksaan, dan tentu saja ke Hartono Cakrawala serta Sekar. Kau akan menjadi berita utama di semua surat kabar. Reputasimu akan hancur. Keluarga Cakrawala akan mengusirmu dengan aib. Sekar akan menceraikanmu dan mengambil semua hakmu atas harta bersama. Dan yang pasti, kau akan berakhir di penjara karena penggelapan dana dalam jumlah besar. Bram menggigil mendengar pilihan pertama. Ia membayangkan wajah Hartono yang marah, Sekar yang histeris, dan semua orang yang selama ini menghormatinya kini akan memandangnya dengan jijik. Ia tidak bisa membayangkan hidup di penjara, kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati. Ia menggenggam erat kursinya dan bertanya dengan suara bergetar. Dan pilihan kedua? Rani menunjuk ke perjanjian di atas meja. Pilihan kedua adalah kau menandatangani perjanjian ini. Dalam perjanjian ini, kau setuju untuk menyerahkan seluruh aset pribadimu, semua saham yang kau miliki di Cakrawala Group, serta seluruh warisan yang kau peroleh dari pernikahanmu dengan Sekar, untuk diserahkan kepada Yayasan Amal Phoenix Corp. Selain itu, kau juga harus mengakui secara terbuka di depan media bahwa kau adalah seorang penipu dan pengkhianat. Kau akan menyatakan bahwa semua kesuksesanmu selama ini adalah hasil dari kebohongan dan manipulasi. Dan kau akan mengundurkan diri dari semua jabatan yang kau pegang dengan sukarela. Bram terdiam. Pilihan kedua terasa sama menghancurkannya dengan pilihan pertama. Ia akan kehilangan semua kekayaannya, semua kekuasaannya, dan semua kehormatannya. Namun, setidaknya ia tidak akan masuk penjara. Ia masih bisa hidup bebas, meskipun tanpa kemewahan yang selama ini ia nikmati. Ia menggigit bibirnya, berpikir keras, tetapi tidak ada jalan keluar lain. Rani telah menyusun jaring yang sempurna di sekelilingnya, dan ia tidak bisa melarikan diri. Aku butuh waktu untuk berpikir, Rani. Ini terlalu berat. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Rani menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kau tidak punya waktu, Bram. Kau harus memutuskan sekarang, di ruangan ini. Jika kau keluar dari ruangan ini tanpa menandatangani perjanjian, maka pilihan pertama yang akan berlaku. Aku akan segera menghubungi semua media dan melaporkan semua bukti ini ke pihak berwajib. Ini adalah saatnya kau bertanggung jawab, Bram. Tidak ada lagi penundaan. Bram menunduk dalam-dalam. Ia merasakan seluruh dunianya runtuh di hadapannya. Ia teringat saat ia meninggalkan Rani 3 tahun lalu, dengan penuh kebencian dan kesombongan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di posisi Rani, putus asa dan tidak berdaya. Ia menangis. Air mata pria yang selama ini sombong itu akhirnya jatuh membasahi mejanya. Ia menangis bukan karena penyesalan, tetapi karena ketakutan dan keputusasaan. Ia takut kehilangan segalanya. Ia takut menjadi orang yang tidak berarti. Rani melihat air mata Bram, tetapi hatinya tidak luluh. Ia telah menangis terlalu banyak untuk pria ini 3 tahun lalu. Sekarang, giliran Bram yang merasakan pahitnya pengkhianatan. Rani mendorong pulpen ke arah Bram dan berkata dengan suara dingin. Tanda tangani, Bram. Lepaskan semua yang tidak pernah benar-benar kau miliki. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa untukmu. Bram mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mengambil pulpen itu dan menatap perjanjian di depannya. Tulisannya kabur karena air mata yang terus mengalir. Dengan gerakan lambat dan penuh beban, ia mulai menandatangani setiap lembar perjanjian itu. Tanda tangannya tidak lagi rapi dan percaya diri seperti dulu. Tanda tangannya sekarang goyah, seperti tulisan seorang anak kecil yang ketakutan. Setelah lembar terakhir ditandatangani, Bram menjatuhkan pulpen itu dan bersandar di kursinya dengan lemas. Ia merasa seluruh energinya terkuras. Rani mengambil perjanjian itu, memeriksa setiap tanda tangan dengan teliti, dan tersenyum puas.
Ia melipat dokumen itu dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya. Selesai sudah, Bram. Mulai hari ini, kau tidak memiliki apa-apa lagi. Semua asetmu menjadi milik Yayasan Phoenix Corp. Dan besok pagi, kau akan mengadakan konferensi pers untuk mengakui semua kesalahanmu di depan publik. Jangan coba-coba melarikan diri atau mengingkari perjanjian ini. Aku memiliki salinan perjanjian ini yang sudah disahkan oleh notaris dan pengacara. Jika kau melanggar, semua bukti akan segera tersebar luas. Bram hanya bisa mengangguk lemah. Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Rani berdiri dari kursinya, merapikan setelan putihnya, dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh dan menatap Bram untuk terakhir kalinya. Ingatlah malam itu, Bram, saat kau meninggalkanku di lantai rumah yang dingin. Sekarang kau tahu rasanya. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagimu. Rani melangkah keluar dari ruangan. Pintu kayu besar itu tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan Bram sendirian di ruang rapat yang luas dan sunyi. Bram terduduk di kursinya, menatap kosong ke depan. Ia kehilangan segalanya. Kekayaan, kekuasaan, keluarga, dan kehormatan. Semua lenyap dalam sekejap karena keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Ia menutup matanya dan membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Ia merasakan kesepian yang begitu dalam, persis seperti yang dirasakan Rani 3 tahun lalu di lantai rumah yang dingin dan gelap. Karma telah berbicara, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bram keluar dari gedung Phoenix Corp dengan langkah gontai. Setelan mahalnya yang dulu ia kenakan dengan penuh kebanggaan kini terasa seperti kain basah yang melekat di tubuhnya. Ia tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Ia hanya berjalan lurus menuju mobilnya, membuka pintu dengan tangan gemetar, dan duduk di kursi pengemudi tanpa mampu bergerak untuk beberapa saat. Kedua tangannya masih memegang setir, tetapi jari-jarinya kaku dan dingin. Ia menatap kaca depan mobil tanpa fokus, otaknya dipenuhi oleh bayangan-bayangan tentang apa yang baru saja terjadi. Perjanjian itu telah ditandatangani. Semua asetnya lenyap. Dan besok pagi, ia harus berdiri di depan kamera dan mengakui semua kebohongannya kepada publik. Bram menghidupkan mesin mobil dengan susah payah. Ia melaju perlahan meninggalkan kawasan bisnis itu, melewati jalan-jalan yang biasa ia lalui dengan penuh percaya diri. Kini, setiap sudut jalan terasa asing dan menakutkan. Ia tiba di kompleks perumahan elit tempat ia tinggal bersama Sekar, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak pantas berada di sana. Ia memarkir mobil di garasi dan berjalan menuju pintu utama rumahnya. Ketika ia membuka pintu, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara pembantu yang beraktivitas, dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada sambutan dari Sekar. Bram melangkah masuk dengan hati-hati. Ia melewati ruang tamu yang megah, melihat semua perabotan mewah yang selama ini ia nikmati, dan menyadari bahwa semua itu akan segera menjadi milik orang lain. Di ruang keluarga, ia melihat Sekar duduk di sofa dengan tangan bersilang dan tatapan dingin yang menusuk. Di samping Sekar, duduk Hartono Cakrawala dengan wajah yang sangat serius. Di belakang mereka, berdiri 2 orang pengacara keluarga dengan ekspresi tanpa emosi. Bram merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekar bangkit dari sofa dan berjalan mendekati Bram. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kebencian dan kekecewaan. Dengan suara bergetar tetapi tegas, ia berkata, "Aku sudah tahu semuanya, Bram. Aku tahu tentang Rani. Aku tahu tentang semua yang kau lakukan. Aku tahu tentang penggelapan dana dan semua kebohongan yang kau sembunyikan selama ini." Bram terperanjat. Ia membuka mulutnya untuk menyangkal, tetapi Sekar mengangkat tangannya dan memotong pembicaraannya. "Jangan bohong lagi, Bram. Rani mengirimkan salinan semua bukti kepadaku dan ayah sore ini. Kami sudah melihat semuanya. Aku tidak percaya bahwa aku telah menikahi seorang penipu dan pengkhianat selama 2 tahun. Kau telah mempermalukan keluargaku dan menghancurkan kepercayaanku." Bram jatuh berlutut di lantai. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak. Ia meraih tangan Sekar dan berteriak dengan suara parau. "Sekar, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Ini semua salah paham. Rani hanya ingin membalaskan dendamnya padaku. Dia berbohong tentang semua itu." Sekar menarik tangannya dengan kasar. Ia mundur beberapa langkah dan menatap Bram dengan jijik. "Berhentilah berbohong, Bram. Aku sudah melihat semua bukti dengan mataku sendiri. Kau menggelapkan uang perusahaan.
Kau memanipulasi laporan keuangan. Dan kau meninggalkan istri pertamamu dalam keadaan sekarat hanya untuk menikah denganku. Kau adalah monster, Bram. Dan aku tidak akan pernah mau hidup bersama monster. Hartono Cakrawala bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Wajahnya merah padam karena amarah yang tertahan. Ia menatap Bram dengan tatapan yang membuat Bram merinding. Kau telah menghancurkan nama baik keluargaku, Bram. Kau datang ke sini sebagai orang miskin, dan kami memberimu segalanya. Kami memberimu pekerjaan, kekayaan, dan putriku. Dan kau membalas kami dengan pengkhianatan dan kebohongan. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Cakrawala. Semua jabatanmu dicabut. Semua aksesmu ke aset perusahaan dihentikan. Dan pengacara kami sudah menyiapkan gugatan perceraian yang akan diajukan besok pagi. Bram tergeletak di lantai, menangis histeris. Ia merangkak mendekati kaki Sekar dan memohon-mohon. Sekar, tolong. Aku mencintaimu. Jangan lakukan ini padaku. Aku bisa berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Tolong beri aku kesempatan kedua. Sekar menendang tangan Bram dengan kasar dan berteriak. Cukup. Kau tidak pernah mencintaiku, Bram. Kau hanya mencintai uang dan kekuasaan. Aku hanyalah alat bagimu untuk mencapai semua itu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Keluarlah dari rumahku sebelum aku memanggil satpam. Bram tidak bergerak. Ia tetap berlutut di lantai, menangis terseduh-seduh. Hartono memberi isyarat kepada dua pengacara yang berdiri di belakang. Mereka mendekati Bram, mengangkat tubuhnya dengan paksa, dan menggiringnya menuju pintu depan. Bram berusaha melawan, tetapi kekuatannya telah habis. Ia hanya bisa pasrah ketika kedua pengacara itu mendorongnya keluar dari rumah dan menutup pintu di belakangnya. Bram berdiri di teras rumah megah yang kini tidak lagi menjadi miliknya. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi seluruh tubuhnya. Setelan mahalnya basah kuyup, dan rambutnya yang rapi kini kusut dan menempel di dahinya. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat, berharap Sekar akan membukanya dan memintanya masuk kembali. Tetapi pintu itu tetap terkunci. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. Bram berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak memiliki uang. Tidak memiliki mobil karena mobil mewahnya masih di garasi dan ia yakin Sekar akan mengambilnya. Tidak memiliki teman karena semua orang yang ia kenal hanyalah kolega bisnis yang tidak akan mau berurusan dengannya sekarang. Ia berjalan di tengah hujan, melewati jalan-jalan perumahan elit yang dulu ia banggakan. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setelah berjalan bermil-mil, Bram tiba di sebuah taman kota yang sepi. Ia duduk di bangku taman yang basah, menundukkan kepalanya, dan membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia merasa sangat kesepian. Ia teringat pada Rani. Pada malam ia meninggalkannya di lantai rumah yang dingin. Ia teringat pada tangis Rani, pada tatapan putus asa Rani, pada semua penderitaan yang ia sebabkan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Bukan penyesalan karena ia kehilangan segalanya, tetapi penyesalan karena ia telah menjadi monster yang begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Di kejauhan, di balik jendela apartemen sederhananya, Rani menatap hujan yang turun deras. Ia tidak tahu di mana Bram berada, tetapi ia tahu bahwa Bram kini sedang merasakan apa yang ia rasakan 3 tahun lalu. Rani menutup matanya dan berdoa dalam hati kepada Allah. Ia tidak merasa puas atau bangga melihat kehancuran Bram. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Ia telah bangkit dari abu, dan kini ia bisa melangkah maju tanpa dibebani oleh masa lalu yang kelam. Rani membuka matanya, tersenyum tipis, dan berbisik pelan. Ini adalah awal yang baru, Rani. Bukan akhir. Ini adalah awal dari hidupmu yang sesungguhnya. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur. Sinar keemasannya menembus celah-celah awan, menyinari gedung-gedung pencakar langit di pusat kota. Rani berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya di lantai atas Phoenix Corp. Ia mengenakan setelan putih yang elegan, dengan blazer bermotif garis tipis berwarna emas dan rok panjang yang jatuh sempurna di atas lututnya. Rambutnya yang panjang sebahu ditata rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang berseri dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi bekas-bekas penderitaan di wajah itu. Yang tersisa hanyalah keteguhan seorang wanita yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Rani menarik nafas dalam-dalam dan menatap bayangannya sendiri. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui selama 3 tahun terakhir.
Dari seorang wanita sakit yang terbaring di lantai rumah yang dingin, hingga menjadi CEO sebuah perusahaan besar yang disegani. Ia mengingat semua malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk belajar. Ia mengingat semua air mata yang ia tumpahkan dalam kesendirian. Ia mengingat semua doa yang ia panjatkan kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Dan kini, semua perjuangan itu telah membuahkan hasil. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemenang. Dari jendela kantornya yang luas, Rani bisa melihat seluruh pemandangan kota. Di kejauhan, ia melihat gedung Cakrawala Group yang menjulang tinggi. Gedung itu dulunya adalah simbol kekuasaan Bram, tempat ia bermegah dengan kesombongannya. Kini, Bram tidak lagi memiliki tempat di sana. Rani menerima laporan pagi itu bahwa Bram telah dipecat dari semua jabatannya, Sekar telah mengajukan gugatan cerai, dan semua aset Bram telah dibekukan menunggu proses hukum. Harta yang ia kumpulkan dengan cara curang dan pengkhianatan kini lenyap dalam sekejap. Rani tidak merasa puas melihat kehancuran Bram. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kemewahan, Bram terbangun di sebuah bangku taman yang basah. Tubuhnya menggigil karena dinginnya malam yang ia lewati di luar. Pakaiannya masih basah, kotor, dan kusut. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia terlihat seperti seorang gelandangan, jauh berbeda dari pria anggun dan percaya diri yang dulu ia perankan. Bram menggosok matanya dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Semua kejadian kemarin terasa seperti mimpi buruk. Tetapi kenyataan pahit yang ia hadapi saat ini adalah bukti bahwa semua itu benar-benar terjadi. Bram berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terasa sakit dan lemah karena kelelahan dan kedinginan. Ia berjalan perlahan meninggalkan taman, tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak memiliki uang untuk naik angkutan umum. Ia tidak memiliki ponsel karena ponselnya tertinggal di rumah Sekar. Ia tidak memiliki siapapun untuk dihubungi. Ia hanya berjalan, mengikuti jalanan yang ia lewati tanpa arah. Sesekali, orang-orang yang lewat menatapnya dengan tatapan heran atau jijik. Bram tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk peduli. Setelah berjalan berjam-jam, Bram tanpa sengaja tiba di sebuah daerah yang sangat ia kenali. Di depannya, berdiri sebuah rumah tua di ujung gang sempit. Rumah itu adalah rumah tempat ia dulu tinggal bersama Rani. Dindingnya kini dipenuhi coretan-coretan semprot, jendelanya pecah, dan atapnya mulai runtuh. Rumah itu terlihat sangat menyedihkan dan terbengkalai. Bram berdiri di depan rumah itu, menatapnya dengan tatapan kosong. Kenangan-kenangan lama mulai membanjiri pikirannya. Ia teringat saat pertama kali ia membawa Rani ke rumah ini dengan penuh harapan. Ia teringat saat mereka tertawa bersama di ruang tamu yang sempit. Ia teringat saat Rani memasak untuknya dengan penuh cinta. Dan ia teringat saat ia meninggalkan Rani di lantai rumah ini, tanpa peduli apakah ia hidup atau mati. Bram jatuh berlutut di tanah yang becek. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Ia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis seperti anak kecil, meratapi semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari bahwa semua kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan yang ia kejar selama ini tidak ada artinya. Semua itu hanya ilusi yang membuatnya buta terhadap hal-hal yang benar-benar berharga. Cinta, kesetiaan, dan kemanusiaan. Semua itu ia korbankan demi ambisi yang kosong. Dan kini, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Di saat yang sama, Rani sedang bersiap untuk meninggalkan kantornya. Ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Ada pertemuan dengan investor, ada penandatanganan kontrak baru, dan ada wawancara media yang sudah dijadwalkan. Namun, sebelum ia pergi, ia menerima sebuah pesan dari Bu Lastri. Wanita tua itu mengirimkan foto sebuah rumah tua di ujung gang sempit. Di depan rumah itu, terlihat seorang pria yang sedang berlutut dan menangis. Rani mengenali pria itu. Itu adalah Bram. Rani menatap foto itu lama, merasakan berbagai emosi bercampur aduk di hatinya. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa senang. Yang ia rasakan hanyalah rasa iba yang samar. Rani menutup ponselnya dan memutuskan untuk tidak menghiraukan Bram. Ia telah menyelesaikan urusannya dengan pria itu. Bram harus menjalani konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Rani melangkah keluar dari gedung Phoenix Corp dengan kepala tegak. Di sepanjang jalan, orang-orang menunduk hormat padanya. Mereka memanggilnya dengan sebutan Femina Phoenix, julukan yang diberikan oleh media karena perjuangannya yang luar biasa. Rani tersenyum tipis dan terus melangkah.
Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Yang ia pikirkan hanyalah masa depan yang cerah menantinya. Di rumah tua di ujung gang sempit, Bram masih berlutut di tanah yang becek. Ia tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Ia merasa seluruh hidupnya telah berakhir. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimutinya, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Suara itu mengingatkannya bahwa masih ada waktu untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bram mengangkat kepalanya dan menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya, ia melihat keindahan di balik kabut kesedihannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. Bukan untuk menjadi kaya atau berkuasa lagi, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Rani melangkah keluar dari gedung dengan kepala tegak, membuktikan bahwa kesuksesannya adalah bentuk pembalasan terbaik. Sinar matahari menyinari wajahnya, membuatnya terlihat bersinar seperti burung phoenix yang baru terlahir. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang menghormatinya, tetapi ia tidak merasa sombong. Ia tahu bahwa semua yang ia capai adalah berkat pertolongan Allah dan kerja kerasnya sendiri. Ia tidak akan pernah melupakan masa lalunya yang kelam, tetapi ia juga tidak akan membiarkan masa lalu itu mendefinisikan dirinya. Di ruang rapat Phoenix Corp yang kosong, bayangan seorang pria yang dulu sombong kini hanya tinggal kenangan. Bram berdiri sendirian di ruangan yang sama tempat ia menandatangani kehancurannya sendiri. Ia menatap kursi di ujung meja, kursi tempat Rani duduk dengan penuh kemenangan. Sekarang, kursi itu kosong. Tidak ada yang duduk di sana. Hanya ada keheningan yang mencekam, mencerminkan kesendirian yang dulu ia paksakan pada Rani bertahun-tahun lalu. Bram menutup matanya dan merasakan betapa beratnya beban kesepian itu. Di luar gedung, matahari terus bersinar. Burung-burung beterbangan di langit, menikmati kebebasan yang tidak pernah mereka kenal. Rani berdiri di tepi trotoar, menghirup udara segar pagi itu. Ia tersenyum, bukan karena kemenangannya, tetapi karena ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi membenci Bram. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Yang ia rasakan hanyalah syukur bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Rani melangkah maju, meninggalkan semua kepahitan di belakangnya, dan menyambut masa depan dengan hati yang lapang. Keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi ia selalu datang pada waktunya. Bram belajar bahwa pengkhianatan yang ia lakukan tidak hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Sementara Rani membuktikan bahwa kekuatan jiwa manusia untuk bangkit dari keterpurukan adalah hal yang paling luar biasa di dunia ini. Tidak ada yang bisa mematahkan semangat seseorang yang telah memutuskan untuk bertahan. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang telah memilih untuk bangkit. Dan di akhir perjalanan ini, hanya ada satu kebenaran yang abadi. Karma tidak pernah tidur. Dan kebangkitan selalu mungkin bagi mereka yang percaya.